Halo semuanya, balik lagi di Jamet Podcast. Yuhu. Yeay. Halo. Nah kali ini gue balik lagi bersama teman gue. Ya kenalin dulu, gue Rian dan Gue Renal. Seperti biasa kita kembali lagi berpodcast Ria. Jadi hari ini karena kita mau ini loh bang. Karena apa nih? Karena biasanya kan kita tuh podcast di studio ya kan, ketemu langsung. Betul. Nah cuma gara-gara pandemi ini jadi kita harus WFH dan kembali tetap harus syuting di tempat masing-masing. Betul banget. Gua di sini, dan dia di kejadian sana. akhir-akhir ini juga kayak lagi gak bisa kemana-mana juga gak sih? Mau kemana-mana Wah jadi bener, takut apalagi gitu sih. bener. Apa yang lu takutin nih coba nih? Siapa tuh bisa masuk nih? Ya takut ketemu orang rame gitu kan. Emang ada apa tuh rame-rame? Tapi ya ini, kalau yang lagi heboh nih ya akhir-akhir ini tuh kan tiba-tiba aja nih disahkan RUU Omnibus nih. Aduh. Nah itu tuh, gua pertama kali denger kata Omnibus, gua kira itu karakter hero di Yu-Gi-Oh loh. Habis kan nama-namanya kayak nama-nama Yunani gitu ya guys. Gak taunya itu ada artinya sendiri. Nah, jadi berarti tuh kemarin tuh ya gara-gara pensahan RUU Cipta Kerja tersebut, banyak poin-poin yang menurut orang merugikan buruh ya. Iya bener banget. Sebenarnya di sini gue masih agak bingung sih, buruh itu yang dikategorikan sebagai buruh itu apa sih gitu. Lo tau gak Nah buruh kebetulan nih kemarin gue udah browsing karena gue sendiri penasaran ya kan, buruh tuh apa sih. Gue sampai insecure apa gue jangan-jangan buruh juga gitu kan. Iya. Nah, Katanya terus sih ya kalau kata temen gue, selama lo masih kerja, apa? selama lo masih kerja sama orang lo buruh gitu. Kata temen gue sih gitu. Nah, oh gitu. Nah terus gue sampai nyari bang, gue sampai nyari, ketemu di Wikipedia pengertian buruh. Jadi Apa itu? buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Tuh, jadi benar tuh bang ya? Bener tuh berarti ya. Buruh. Selama masih kerja sama orang ya lo buruh gitu. Buruh gitu. Oke, kita buruh. Iya benar. Iya tuh, pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi. Wow gitu. Ada levelnya tuh buruh. Ada tuh, derajatnya cuy. Iya. Berarti ada buruh profesional, ada buruh kasar ya. Kalau yang pakai dasi ya kan tuh buruh profesional. Oh, kerah putih ya cuy. Yoi. Nah terus juga kemarin jadi rame tuh ada satu gambar ya kan, kayak dibilangnya apa sih, poster apa flyer atau apa. Yang ini lu pernah lihat gak sih 17 poin RUU Cipta Kerja yang bikin buruh tuh jadi panas bang. Yang poin-poin dari Omnibus itu sendiri ya. Nah salah satunya itu yang gue inget adalah dia bayarannya per jam. Jadi oh iya gue baca upah didasarkan per satuan waktu. Terus emang manusia ada aja yang ngejokesnya ya. Kemarin gue sempat lihat di IG ada yang ngejokes kayak gini. Upah per jam itu buruh apa BO. Masa disamain sama BO nih, bener aja netizen Indonesia nih. Aduh gak ada obatnya emang. Akhlakles bet disamain sama BO. Iya dah bener ya. Emang gimana ya. Tapi gue juga orangnya kan gak mau apa ya, ngambil info tuh dari satu titik gitu. Terus akhirnya gue nemu ada seseorang gitu yang rajin bang. Rajinnya adalah dia tuh nganalisis gambar itu, kan ada 17 poin tuh. Dia nganalisis gambar itu sama file PDF
RUU Cipta Kerja, buset deh baca lu banyak PDF-nya sedih. Ya itu kan banyak Jadi banget. tuh Tapi bener, emang harus, tapi menurut gue bener sih emang. Sebenarnya kita tuh nggak boleh langsung tersulut api gitu. Ibaratnya tuh gitu. Iya, Kalau kayak lagi rame-rame gini tuh lo bener. Ini beneran gak sih kayak gini? Emang bener poin-poinnya tuh kayak gini ya? Ya menurut gue harus bener-bener baca dulu sih gitu. Baru lo bisa nyimpulin. Bener. Kayak gitu. Nah bener tuh, makanya kayak si Mas ini nih namanya Susi. Namanya Mas Rangga, Mas Rangga. Rangga. Jadi dia tuh jadi benar-benar yang gue bilang Bang, dia lihat gambar yang 17 poin sama dia ngebandingin di file PDF-nya tuh. Terus dia intinya kesimpulannya adalah 2 isu pamflet ini benar, 5 isu salah, dan 8 isu masih ngegantung di peraturan turunan. Jadi benar-benar kayak ngejelasin tuh, misalkan yang upah per jam dibilang kalau isu ini tuh masih ngegantung bla bla bla. Terus juga upah minimum, ada yang bilang tuh untuk nomor 2 salah karena pasal bla 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 bla. Jadi sebenarnya harusnya orang-orang di luar sana daripada terbakar emosi ya kan, mending dipahami gitu. Emang udah paling bener deh tuh, membaca tuh adalah mantap tuh dah. Iya bener banget tuh. Kalau emang sih, cuman kan ya balik lagi ya, yang gue amatin emang orang Indonesia ini kan masih minat bacanya itu masih sedikit gitu. Minat baca, jadi kayak menurut gue daripada dikasih kayak PDF kayak gitu, mending dibikin cerita aja nggak sih, yang udah pasti orang denger gitu. Karena orang tuh bakal akan lebih lebih paham gitu kalau mendengar gitu daripada harus membaca gitu kan. Males gitu, kebanyakan orang tuh males, jadi lebih enak gue mau dengerin aja gitu. Nah ini nih yang bikin orang salah paham gitu loh. Iya. Kan rame tuh nih sampai sekarang nih rame. Makanya dan akhirnya meledak di tanggal 8 Oktober ya kan kemarin. Ini kita tag tanggal 9. Tanggal 8 Oktober buset rame banget. Jakarta, Bandung, Tangerang, di mana lagi, Jogja, seluruh Indonesia pada turun. Ada api, ada manusia. Seluruh Indonesia pada turun. Ya apalagi yang deket-deket gue nih Bang, daerah itu tuh halte busway HI kebakar. Sih itu ceritanya? Ya Allah, nggak kebakar sih, dibakar. Itu emang manusia bener-bener ya. Sampai ada yang bikin meme, ini Valir salah ulti. Valir cuy. Valir Mobile Legends. Wah itu udah berarti udah parah sih kalau Valir sampai turun ke jalan cuy. Iya. Kacau sih, dari Mobile Legends kan ke HI nih, jauh tuh mainnya gara-gara RUU ginian. Aneh juga sih. Dia emang gimana ya, gue liat juga emang sebenarnya ya nggak salah sih buruh minta pertanggungjawaban ya, karena emang ibaratnya di satu titik ini bakal nguntungin satu pihak doang, kasihan buruh-buruh yang kerja kasaran. Bener sih, ya itu juga ada benernya gitu. Dan salut juga sama mahasiswa yang mau membantu bersuara ya kan. Nah, lu ngomong-ngomong nih, lu masih baru selesai menjadi mahasiswa nih. Tanggapan lu gimana sih? Lu sendiri pernah ikut demo gak sih Bang? Enggak. Selama lu kuliah? Gue aman-aman aja sih. Jadi dulu gue 4 tahun kuliah gitu kan. Gue mahasiswa telat sih gitu kan. Gue kuliah tuh baru 2016 kemarin kan. Terus emang gak ada kejadian yang emang harus demo gitu sih. Nah ada kejadian tuh yang tahun lalu gak sih cuy, yang masalah omnibus juga tuh. Oh iya ada, bener kayak tahun lalu event kan? tahunan ya. Setahun sekali tahun ada. Tahun lalu tuh yang rame itu. Yang rame turun apa tahun ini ya, sebelum corona? Tahun lalu deh ya. Lupa gue seingat gue tuh ada 2019 kan, ada. Waktu itu kan rame tuh. Terus kata Pak D Jokowi, kata Pak D itu dihentikan sementara gitu loh, maksud gue RU-nya tuh nggak disahkan, ditunda dulu, dipending. Memang Pak D bilangnya dipending. Iya. Nah, cuman ini disahkannya ini mendadak banget loh gitu loh. Orang-orang lagi pada tidur malam-malam gitu kan ya. Mendadak kan. Lagi PSBB nih. Lagi PSBB. Ini gue juga lagi aneh banget nih sebenarnya. Ini ada sesuatu yang menurut gue. Kenapa? Karena
Indonesia itu lagi naik banget loh angka COVID-nya nih ya. Angka COVID-nya maksud gue kenapa dia menciptakan masalah baru nih. Kenapa orang-orang itu menciptakan masalah baru. Kenapa nggak menghilangkan masalah yang sebelumnya dulu, diilangin dulu gitu kan. Terus kalau lagi pandemik gini, rame-rame tuh orang pada demo gimana itu coba? Ayo. Udah deh, makin deh, udah, aduh makin kebayang deh gue. Yang tadinya PSBB sampai 11 nih, gara-gara demo kemarin mungkin angka COVID jadi naik. Diperpanjang lagi tuh PSBB, pusing gue kangen. Sumpah gue kangen makan di tempat gitu, ya Allah. Bener. Saya kangen makan banyak di tempat. Bener banget. Bosen GrabFood. Nah, terus lupa nih gue mau ngomong apa? Betul. Ini menurut gue masih ada yang ganjil aja sih gitu. Kenapa dia nggak menyelesaikan masalah yang sebelumnya? Kenapa malah bikin, dan itu tuh dadakan banget ya nggak sih? Gitu kan? Iya benar. Malam lagi Senin gitu kan. Senin nggak sih, Senin malam ya? Pakai adegan matiin mic lagi tuh udah terkenal banget tuh si ibu itu dah. Iya, ya Allah. Itu feeling gue dia kebiasaan ikut Zoom itu. Gak suka nge-mute orang. Dia nge-mute in real life gitu. Lo tuh banyak juga tuh, gue juga banyak lihat tuh meme sekarang tuh. Gue kan lagi rame banget nih ya di aplikasi yang joget-joget itu tuh. Di situ juga lagi rame banget emang. T2 tuh. Lagi rame banget nih, lagi rame banget konten-konten mahasiswa demo gitu kan, pada bikin gue nggak tahu sih mereka itu dapat video dari mana, apa emang mereka beneran gitu. Iya, apa mereka beneran turun ke jalan dari yang kapan ya kan, iya. Dapetnya pas bisa aja video itu lama diup lagi, apa yang baru kemarin. Terus banyak juga lucu-lucu tuh yang kayak banyak banget lihat yang lucu. Apa namanya yang bikin konten, kayak ada yang nanya nih, kreator salah satu followersnya mereka gitu, ada yang nanya kayak gimana tanggapan kakak mengenai Omnibus Law kata gitu kan. Ya menurut saya tiba-tiba nggak ada suaranya. Dimatiin. Jadi dia seolah-olah komentar tuh tiba-tiba dimatiin cuy gitu kan. Savage aja. Kalau gue yang paling inget itu bang, ada mahasiswa dia sebelahan sama polisi. Bapak udah pak, nyerah pak, bagi rokok. Sama satu lagi sih gue. Rokok pak, bagi rokok, asem nih. Asem pak, asem. Pak rokok bang. Si rokok sama polisinya baik banget di Twitter. Ada itu ibu-ibu masih sempet-sempetnya ngambil sendal diejek polisi. Cuy, lu lihat nggak videonya? Nol sarang ya cuy. Lagunya sarangnya lagi. Aduh, mana banget. Ya Allah, lagu boy group baru dijadiin. Bisa-bisanya ibu mikirin sendal bu. Iya lucu kan, bisa aja orang nyangkut-nyangkutin sama video lama sama video yang baru ya gitu kan. Maksudnya sama kejadian yang. Iya benar. Entah itu atau yang lain gitu kan, bisa aja. Tentang omnibus atau emang ibu-ibu itu diserang ke polisi. Gue, ya sebenarnya sih memang harus emang apa ya, gue bisa dibilang 50-50 lah kalau gue sih. Lihat 50% setuju, 50% lagi nggak setuju, karena menurut gue ini terlalu memberatkan, benar apa kata lo tadi gitu. Terlalu memberatkan para buruh yang pekerjaannya tuh kasar gitu loh. Kasar. Gitu sih kalau dari gue. Kalau dari gue sendiri sih gimana ya, ngelihat semua ini kayak miris aja gitu. Gue yang tadinya ketawa-ketawa lihat lihat TikTok demo gitu kan. Tapi pas hari ini lihat lagi kayak bekas halte busway kebakar, lihat tempat apa bekas demo jadi rusak, gue jadi miris loh bang. Kenapa sih harus ngerusak gitu loh? Pertanyaan gue sih, kenapa harus? Iya, kok segitunya gitu. Tapi gue sempat ada pikiran gini. Tuh pas gini sih, maksud gue kalau kayak dengan merekanya rame-rame di luar demo aja, itu belum tentu digubris gitu loh. Kayaknya sih masih belum ada kayak penanganan atau emang pihak dari si DPR itu turun gitu loh, turun ke, maksudnya kayak oke, siapa yang mau negosiasi, apa yang mau diginiin gini gitu loh maksud gue. Iya. Nah, iya betul. Kalau model kayak Jawa Barat kan si Bapak Ridwan Kamilnya kan datang. Ridwan Kamil turun gitu kan. Nah, maksudnya sini kan kayak masih gitu. Kayak masih kurang gitu loh, masih belum ada tanggapannya gitu. Kalau gue sih mikirnya ya kayak ya kalau gue
dengan demo kayak gini aja gue nggak ditanggepin ya gue bakar aja di halte gitu. Mungkin ini gue mau suzon aja suzon. Mungkin gitu ya. Gitu. Itu salah satu bentuk apa ya? Attention. Mereka minta perhatian gitu. Minta perhatian lah supaya suara mereka tuh didengar gitu. Istilahnya manggil gitu. Lah ya. Ibarat kalau manggil temen gitu kan ditepok dan nengok timbuk sendal gitu. Iya bener tuh. Kalau ini bakar halte itu. Ya gitu sih. Ya udah pokoknya dari gue ya semoga ketentuan RUU Cipta Kerja bisa diedit lagi ya kan, entah diapain itu, pokoknya diedit dulu deh. Semoga bisa tetap adil karena sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mampus lu, udah keren tuh closing gue, keren lu Bang. Mampus lu Bang, gimana lu Bang? Iya sih bener banget ya. Gue yang pastinya harus ditimbang lagi karena mengingat emang kebanyakan masyarakat Indonesia adalah buruh gitu kan. Buruh yang sedikit lah kalau misalkan ya buruh kerah putih itu kalau bisa dibilang, kalau harus dibandingin ya buruh kerah putih sama buruh yang pekerja kasar itu. Jadi menurut gue mayoritas adalah pekerja kasar ya, mau nggak mau ya harus ditimbang ulang lagi, nggak bisa dipukul rata kayak gitu loh. Itu juga kan buat menunjang ekonomi negara juga sih gitu loh. Jadi menekan angka pengangguran, menekan angka pengangguran cuy. Menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan gitu kan. Kalau orang nggak nganggur nggak miskin cuy. Amin. Gitu kan. Betul. Oke, itu gitu aja sih kalau misalnya dari gue. Oke. Mungkin segitu aja kali ya untuk episode kali ini. Ya gimana ya, sebenarnya mau dibikin lucu tapi sedih juga. Tapi sedih, miris banget prihatin lah gitu. Iya, miris, prihatin. Walaupun banyak hal yang lucu. Ya begitulah. Oke, sampai ketemu episode selanjutnya. Betul. Bersama gue Rian di sini dan gue Bang Renald. Oke, pokoknya jangan lupa yang di YouTube nih, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel lucu-lucu video. Bener yang banget. Lain juga di share ya, ada di Spotify dan lain-lain. Jangan lupa di like juga, di share juga ke teman-temannya biar kita bisa berbagi diskusi ala jamet jika aku menjadi netizen. Oke, bye-bye. Bye.